Halo semuanya, Assalamualaikum. Balik lagi macam biasa di video reaction saya kali ini guys. Oke, semoga semua yang menonton video saya pada hari ini sehat-sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Top 15 orang Indonesia di balik teknologi SpaceX, Google dan juga NASA. Jadi ternyata ada orang Indonesia gitu ya di balik teknologi besar ini gitu. Oke. So jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Tahukah kalian, orang-orang Indonesia di balik kemudi otomatis mobil Tesla, di dalam kode-kode rumit Google Assistant, atau bahkan di balik teknologi NASA, bahkan roket SpaceX yang hendak membawa manusia ke planet Mars. Di sana ada tangan-tangan cerdas anak bangsa Indonesia. Ini bukan sekedar kebetulan, ini adalah bukti bahwa otak orang Indonesia tidak kalah saing dengan lulusan Harvard atau MIT. Warrior teknologi, kita akan melihat 15 sosok luar biasa dari para animator Hollywood hingga ilmuwan pemegang paten dunia. Kita akan urutkan dari posisi yang paling entry level hingga sosok yang memiliki kekayaan triliunan rupiah dan mengubah sejarah teknologi. Siapkan diri karena kita akan melihat karir mereka dan ini akan mengubah cara pandang kamu soal masa depan. Dan inilah top 15 orang Indonesia di dalam teknologi raksasa dunia. Nomor 15, Pratiwi Sudarmono, sang perintis mimpi. Hey everyone, remember this? Oh yeah, good times. We have to do this again. Definitely. Cerita kita dimulai dari dekade 80-an saat Indonesia hampir saja mengukir sejarah di luar angkasa. Bayangkan seorang dokter muda lulusan Universitas Indonesia dan doktor dari Osaka, Jepang terpilih di antara ribuan orang untuk menjadi astronot pertama Indonesia. Beliau adalah Pratiwi Sudarmono. Meski secara finansial beliau tetap setia di jalur akademisi dan riset di tanah air dengan gaji standar profesor senior, namun nilai sejarahnya tak ternilai. Bayangkan tekanan yang beliau rasakan saat berlatih di NASA, bersiap untuk misi STS-61H. Sayangnya, tragedi meledaknya pesawat Challenger membatalkan mimpinya ke bintang. Namun, Pratiwi tetaplah pahlawan yang membuktikan bahwa otak Indonesia punya standar yang diakui oleh NASA sejak puluhan tahun lalu. Nomor 14, Adi Utarini, perisai kemanusiaan. Bergeser ke Yogyakarta, kita bertemu dengan seorang profesor perempuan yang namanya masuk dalam daftar 100 orang paling berpengaruh di dunia versi majalah Time. Adi Utarini lulusan kedokteran UGM yang melanjutkan studinya hingga ke London dan Swedia. Dia tidak mengejar kemewahan korporasi. Beliau memilih jalan yang lebih sulit, yaitu melawan demam berdarah. Melalui teknologi modifikasi nyamuk Wolbachia, beliau berhasil menurunkan angka DBD secara drastis. Walau secara nominal gaji seorang peneliti di Indonesia mungkin yang terendah di daftar ini, manfaat yang beliau berikan bagi jutaan nyawa adalah kekayaan yang tak bisa dibeli dengan saham Google sekalipun. Nomor 13, Khairul Anwar, sang pemilik frekuensi. Mungkin saat ini kalian sedang menonton video ini menggunakan jaringan 4G atau LTE yang lancar. Pernahkah kalian berterima kasih pada pria asal Kediri ini? Ya, Khairul Anwar adalah lulusan terbaik elektro ITB yang kemudian terbang ke Jepang untuk mengejar gelar master dan doktor. Di laboratoriumnya di Jepang, ia menemukan konsep dasar yang kini menjadi standar komunikasi nirkabel dunia. Meskipun royalti paten seringkali dikelola oleh institusi tempatnya bekerja, kontribusi teknisnya menempatkan Indonesia di peta teknologi telekomunikasi global. Tanpa otaknya, mungkin kita masih terjebak di era 3G atau UMTS, internet yang sangat lambat. Nomor 12, Wahyu Ihwandardi, sihir di jantung New York. Kita terbang ke New York, menemui seorang pria yang lebih akrab disapa Pinot. Wahyu
Ihwan Dardi adalah seniman yang membuktikan bahwa kreativitas tradisional bisa bersatu dengan teknologi modern. Tanpa gelar mentereng dari luar negeri di awal karirnya, ia berangkat dari Indonesia hanya dengan bekal bakat dan kerja keras. Di Amerika, ia menjadi sosok penting di balik animasi-animasi unik untuk proyek besar seperti Star Wars. Dengan gaji desainer senior di New York yang mencapai miliaran rupiah per tahun, Pinot menunjukkan bahwa menjadi berbeda adalah aset terbesar di industri kreatif dunia. Nomor 11, Andre Surya, sang arsitek efek visual. Siapa yang menyangka bahwa efek visual spektakuler dalam film Iron Man atau Transformers ternyata ada campur tangan pemuda Indonesia. Ya, Andre Surya adalah satu-satunya digital artist asal Indonesia yang pernah bekerja di Industrial Light and Magic, perusahaan milik George Lucas. Setelah menempuh pendidikan di Kanada, ia dipercaya menangani pencahayaan dan detail visual film-film box office Hollywood. Penghasilannya di sana sudah pasti berada di level elit industri film internasional. Sebuah pencapaian luar biasa bagi seorang yang mengawali mimpinya dari hobi menggambar. Nomor 10, Rini Sugianto, nyawa di balik karakter. Masih di dunia sinema, ada sosok Rini Sugianto, lulusan arsitektur di Indonesia yang kemudian nekat mengambil S2 di Academy of Art University San Francisco. Rini adalah orang yang memberikan nyawa pada gerakan karakter di film The Adventures of Tintin hingga The Avengers. Bekerja di studio-studio papan atas seperti Weta Digital, Rini memiliki posisi tawar yang tinggi dengan gaji yang sangat fantastik untuk standar animator global. Ia adalah bukti bahwa transisi karir dari arsitek menjadi animator dunia bukanlah hal yang mustahil jika ada keberanian. Nomor 9, Jim Giovedi, bajak laut yang disegani. Kisah Jim Giovedi adalah favorit banyak orang. Beliau tidak memiliki gelar sarjana. Ia belajar secara otodidak alias hacker murni. Namanya meledak ketika ia membuktikan bahwa ia bisa menggeser posisi satelit di luar angkasa hanya dari laptopnya. Kini berbasis di Eropa, Jim bekerja sebagai konsultan keamanan cyber kelas dunia. Di dunia teknologi, kemampuan Jim dihargai sangat mahal. Seringkali dibayar per proyek dengan nilai yang bisa membuat kita geleng-geleng kepala. Ia adalah pengingat bahwa di bidang teknologi, kompetensi murni terkadang jauh lebih berharga daripada selembar ijazah. Nomor 8, Monica Harjono, kesetiaan di Microsoft. Di Redmond, Washington, ada Monica Harjono yang telah menghabiskan belasan tahun karirnya di Microsoft. Lulusan Universitas Airlangga yang kemudian mengambil master di California ini adalah simbol stabilitas dan kesuksesan. Bekerja sebagai software engineer senior di perusahaan besar Microsoft selama bertahun-tahun, berarti ia telah mengumpulkan pundi-pundi kekayaan dari stock options atau saham perusahaan yang nilainya terus meroket. Gaji tahunannya kini bisa mencapai angka yang fantastis, menjadikannya salah satu profesional Indonesia paling mapan di Amerika. Nomor 7, Reynardus Surya Praditya, kode untuk dunia. Reynardus adalah bukti bahwa lulusan universitas lokal seperti BINUS pun bisa langsung menembus markas besar Meta atau Facebook di California. Sebagai software engineer, ia bertanggung jawab membangun sistem yang digunakan oleh miliaran orang setiap harinya. Bekerja di Meta dikenal memiliki paket gaji dan bonus saham yang paling agresif di Silicon Valley. Total kompensasinya yang mencapai miliaran rupiah per tahun menempatkannya di jajaran elit pengembang perangkat lunak dunia. Nomor 6, Morisa Chokro, otak di balik kemudi Tesla. Morisa Chokro adalah salah satu perempuan Indonesia paling cemerlang di bidang robotik. Setelah lulus dari Columbia University, ia dipercaya oleh Elon Musk untuk menjadi autopilot software engineer di Tesla. Tugasnya bukan main-main. Ia harus memastikan mobil Tesla bisa berjalan sendiri dengan aman. Keahlian di bidang kecerdasan buatan atau AI adalah salah satu keahlian dengan bayaran tertinggi di dunia saat ini. Meski ia kini telah pindah ke perusahaan lain, posisinya sebagai pakar sistem otonom menjamin masa depan finansial dan karir yang sangat gemilang. Nomor 5, Boris Hasian, sang guru desain.
Boris Sasian membawa keahlian desain produk ke level berbeda. Ia adalah salah satu dari sedikit orang Indonesia yang diakui sebagai Google Design Expert. Berawal dari karir di tanah air, ia kini memimpin tim desain di perusahaan besar di Abu Dhabi. Perannya bukan hanya sebagai praktisi, tapi juga mentor bagi startup global. Penghasilannya sebagai pemimpin desain dan konsultan internasional menempatkannya di jajaran atas profesional kreatif dengan pendapatan yang sangat stabil dan prestisius. Nomor 4, Amanda Surya, Jembatan Manusia dan Mesin. Hi, Google. Di Google. Jika kalian sering berkata "Hey Google" pada ponsel kalian, ingatlah Amanda Surya sebagai Lead Technical Program Manager di Google. Ia adalah salah satu otak di balik Google Assistant. Lulusan pendidikan di Amerika Serikat ini sudah sangat senior di Google. Di level kepemimpinan teknis seperti ini, pendapatan Amanda bukan lagi sekedar gaji bulanan, melainkan paket kompensasi total termasuk saham yang nilainya bisa mencapai puluhan miliar rupiah sepanjang karirnya. Ia adalah wajah sukses perempuan Indonesia di puncak manajemen Big Tech. Nomor 3, Arsvita Alamsyah menuju Mars bersama SpaceX. Lulusan MIT atau Massachusetts Institute of Technology adalah gelar yang sangat prestisius dan Arsvita Alamsyah memilikinya. Kini ia bekerja di SpaceX sebagai Supply Chain Reliability Engineer. Tugasnya adalah memastikan setiap baut dan komponen roket milik Elon Musk bekerja sempurna untuk misi keluar angkasa. Bekerja di perusahaan paling inovatif abad ini memberikan Arsvita posisi yang sangat elit secara sosial dan finansial. Dengan latar belakang MIT dan pengalaman di SpaceX, ia adalah aset berharga yang dicari oleh perusahaan manapun di dunia. Nomor 2, Widya Mulyasari, Ratu Cold Amazon. Ini Ratu Amazon. Di posisi kedua kita bertemu dengan Widya Mulyasari. Ia memegang posisi senior manager di Amazon Web Service, perusahaan yang menguasai infrastruktur internet dunia. Di level L7 atau senior manager di perusahaan sekelas Amazon, gaji dan bonus sahamnya adalah salah satu yang tertinggi di industri teknologi, bisa menembus belasan miliar rupiah per tahunnya. Widya adalah contoh nyata bagaimana ketekunan dan kepemimpinan bisa membawa seseorang dari Indonesia hingga memimpin tim arsitek solusi paling kompleks di dunia. Nomor 1, Sehat Sutarja, sang kaisar semikonduktor. Inilah puncak dari segala pencapaian Sehat Sutarja. Bukan lagi seorang karyawan, ia adalah seorang pendiri. Lahir di Jakarta, ia pindah ke Amerika untuk mengejar PhD di UC Berkeley sebelum akhirnya mendirikan Marvell Technology Group. Perusahaannya kini menjadi raksasa pembuat chip dunia. Sehat memegang lebih dari 400 paten dan pernah masuk dalam daftar orang terkaya di dunia dengan kekayaan bersih mencapai puluhan triliun rupiah. Beliau bukan hanya hebat dalam hal gaji, tapi ia menciptakan lapangan kerja dan mengubah arah sejarah semikonduktor dunia. Sehat Sutarja adalah inspirasi tertinggi bahwa anak Indonesia bisa menjadi pemilik dari teknologi yang menggerakkan dunia. So, warrior teknologi, itulah orang-orang Indonesia yang mungkin bisa kita petik jutaan ilmu dari mereka yang mampu mendunia dan membawa nama Indonesia menuju jajaran eksklusif. Ingat, siapa saja yang menanam, maka dia akan menuai. Maka mulailah detik ini untuk menanam benih masa depan terbaikmu untuk mendunia dalam kebaikan. Sampaikan perbaikan, kritik, dan saran kamu di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, semoga menghibur dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke guys, itu dia videonya ini. Jadi itulah dia antara orang-orang Indonesia gitu ya, yang berada di sebalik teknologi-teknologi hebat di dunia gitu. Tesla, Amazon, Google gitu ya, dan yang lain-lain. Ini dia orang-orang, ternyata ada orang-orang Indonesia di balik teknologi-teknologi hebat ini gitu ya. Jadi memang banyak sekali gitu orang-orang yang pintar, orang-orang hebat dari Indonesia, bahkan juga diakui dunia gitu kan. Luar biasa. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.